Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardian Sahgairi, saya dari Ilmu Hukum B. Saya akan menjelaskan materi pada semester ini, yaitu terdapat 6 materi dari 6 kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Di dalam poin ini terdapat 2 poin, yaitu antara hak dan kewajiban. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hak. Hak yaitu hal yang harus didapat oleh suatu warga dalam suatu negara. Di sini terdapat 5 poin yang sudah dijelaskan dalam undang-undang. Yang pertama yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini dijelaskan pada pasal 27 ayat 2, dan selanjutnya adalah mempertahankan hidup dalam kehidupannya. Hal ini dijelaskan pada pasal 28A. Yang selanjutnya adalah membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini dijelaskan pada pasal 28B ayat 1. Yang selanjutnya adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas penghidupan dan keselarasan dan bebas dari diskriminasi. Hal ini dijelaskan pada pasal 28B ayat 2. Yang selanjutnya adalah mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hal ini dijelaskan pada pasal 28C ayat 1. Yang selanjutnya adalah mengenai tentang kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara yaitu hal yang harus dilakukan oleh suatu warga kepada negaranya, termasuk seperti membela negara. Di sini terdapat 4 poin yang sudah dijelaskan dalam undang-undang. Yang pertama yaitu warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan perintah itu dengan tidak tanpa pengecualian. Hal ini dijelaskan pada pasal 27 ayat 1. Yang selanjutnya adalah wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib menghidupkan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dijelaskan pada pasal 28J ayat 1. Yang selanjutnya adalah di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepala, pembatasan, dan ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini dijelaskan pada 28J ayat 1. Selanjutnya adalah tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Hal ini dijelaskan pada pasal 30 ayat 1. Yang selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua yaitu identitas nasional. Di sini dalam arti kata nasionalisme adalah semacam etotisme atau pandangan yang berpusat pada bangsanya. Gejala seperti ini semangat nasional, kebangsaan nasional, patriotisme, dan sebagainya. Terdapat beberapa faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Yang pertama yaitu ada faktor primer, mencakup etnitas atau teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu faktor pendukung. Hal ini meliputi pembangunan, komunikasi, dan teknologi, lahirnya angkatan senjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga yaitu faktor penarik, mencakup modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Dan yang keempat adalah faktor reaktif, proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila yaitu dasar-dasar dalam suatu Pancasila. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu Pancasila dalam aspek ideologi.
Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Yang selanjutnya yaitu Pancasila dalam aspek politik. Politik hukum diartikan dalam kebijakan penyelenggaraan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk, dan tentang apa aja yang akan dikriteriakan untuk menghukum sesuatu. Yang berikutnya yaitu Pancasila dalam aspek ekonomi. Ekonomi Pancasila ini adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebutkan sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Yang selanjutnya yaitu Pancasila dalam aspek sosial budaya. Sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai tutorialis nilai, tata sosial, dan tata laku manusia adalah harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan filsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbagai dan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu ideologi Pancasila juga memiliki hal kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila yang dimaksud oleh Indonesia saat ini memiliki banyak keunggulan, yaitu menurut Soekarno dalam pidatonya di acara peringatan Hari Kemerdekaan, Hari Kelahiran Pancasila, menyatakan bahwa Pancasila memiliki kelebihan dari dua ideologi besar yang pernah ada dan berkembang di Indonesia. Namun ideologi Pancasila yang paling sempurna yakni komunis dan sosialis. Di balik ada kelebihan ideologi Pancasila juga terdapat kekurangan ideologi Pancasila, yaitu dapat menimbulkan beberapa tafsir yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai pengembangan kepribadian bangsa. Yang pendidikan kewarganegaraan sangat penting manfaatnya, maka di masa depan harus segera dilakukan perubahan secara mendasar konsep, orientasi, materi, metode, dan evaluasi pembelajarannya. Tujuannya adalah agar membangun kesadaran para pelajar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mampu menggunakan sebaik-baiknya dan demokratis dan juga terdidik. Terdapat juga nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan dan adil dan beradab. Dan yang ketiga adalah nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan dalam sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah negara hukum dan HAM. Di sini terdapat 2 poin yang akan saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama yaitu negara hukum. Negara hukum juga memiliki ciri-ciri negara. Yang pertama adalah adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum di negara hukum. Peraturan undang-undang yang berpuncak pada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan suatu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaannya. Dan yang kedua adalah HAM atau hak asasi manusia, merupakan hak dasar yang melekat pada dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut. Maka setiap manusia memiliki hak dasar disebut hak asasi manusia. Jadi adanya hak asasi manusia
tumbuh, dan pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Di sini juga ada hubungan negara hukum dan hak asasi hukum. Negara hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara negara hukum dan hak asasi manusia, di mana negara hukum wajib menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Baiklah, sekian penjelasan dari 6 materi yang sudah saya jelaskan. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Di sini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.